Karena tidak semua suara paro harus dikasih antibiotik dan antiinflamasi selama 2 minggu, tapi suara paro masih menetap, itu harus segera diendoskopi namanya. Halo, selamat pagi. Senang banget ketemu lagi di Ngopi atau Ngobrol Pagi bersama Rumah Sakit Premier. Bersama saya Olpi. Aduh, sekarang tuh sebel banget karena perubahan cuaca ya. Dan kadang-kadang tuh bikin suara saya jadi parau. Padahal pekerjaan saya adalah yang menggunakan suara. Belum lagi kalau misalnya ada tambahannya adalah batuk. Terus kalau ngelihat indikasinya sih parau itu agak susah memang disembuhkan, tiba-tiba hilang. Tapi mungkin ini akan jadi cerita seru pagi-pagi karena saya sudah ketemu sama Dr. Diarmia Ardani, spesialis THT KL Konsultan. Ini karena pagi-pagi ngomongnya. Selamat pagi Dr. Mia. Sempak Mbak. Semangat pagi. Ngomongnya udah sempak duluan ya kan. Saya mau dengan Dr. Mia 10 episode saya udah bilang. Dok, Siap. saya tuh kemarin tuh suaranya parau dok. Terus minum obat apapun langsung hilang suaranya. Terus gak bisa kerja. Tapi mungkin dokter bisa cerita dulu. Suara parau ini kenapa sih? Apakah ini gara-gara si virus? Apakah ini gara-gara perubahan cuaca? Karena sekarang kan katanya summer, ternyata rainy season. Dokter Mia cerita dulu. Oke, sunrise. Summer rain, sunrise. Saya pikir itu tadi minyak goreng bukannya. Ya, jadi suara parau atau yang lebih dikenal orang-orang itu, dok suara saya serak. Ya, sebetulnya itu deskripsinya parau itu banyak. Kalau di bidang THT. Jadi suara parau itu adalah suara yang keluar dari vokal kita yang tidak seperti biasa. Ya, kan bukan vokalis dong. Ya, vokal itu bunyi yang dihasilkan dari pita suara kita yang untuk berbicara. Jadi kalau sebetulnya bunyi asli suara itu seperti mendengung, tetapi setelah melewati lidah, melewati mulut, melewati gigi, melewati hidung, dan kita mengucap dan kita ada apa namanya menggunakan otak, nah, keluarlah suara percakapan itu. Nah, itu yang dimaksudkan dengan vokal. Sempurna ya. Ya, itu untuk berbicara. Dan ada nada frekuensi, ya kan, amplitudo. Jadi keras lemah, tinggi rendah, nada kita. Misalnya, dan juga warna suara itu kan berbeda-beda. Jadi deskripsi suara parau itu adalah apabila suara yang kita keluarkan sehari-hari berubah dari kebiasaan sebenarnya. Ya, ada yang binder, ada yang tiba-tiba serak. Deskripsinya gitu. Bisa suaranya hilang, berbisik gitu, atau berbisik gitu, atau serak gitu, ya. Dan itu memaksa atau tercekik. Nah, itu ada macam-macam ya dok ya? Iya, itu termasuk suara parau. Oh, saya pikir suara parau itu ya karena mau hilang-hilang gitu. Iya, itu ada yang suara hilang. Jadi deskripsi range-nya itu banyak. Dan itu bisa diukur. Misalnya suara paraunya Mbak sama suara parau saya, deskripsinya bisa berbeda. Berbeda derajat keparahan. Menurut saya, kalau saya seperti Mbak, saya masih belum parah. Tapi kalau Mbak sedikit aja karena profesi, MC, pembawa acara itu pasti sudah berpengaruh. Oh, berpengaruh dok, karena effort kan? Iya, dan itu bisa diukur itu secara objektif dengan ada pertanyaan-pertanyaan. Nah dok, biasanya kenapa kalau suara parau dipaksa tambah hilang? Ya. Bukan tambah baik. Tidak, ya dipaksa keluar ya. Jadi kalau seperti MC seperti pembawa acara itu pita suara yang mengeluarkan suara itu adalah pita suara. Pita suara itu terletak di laring. Leher ya dok ya? Nah, di leher, di leher bagian dalam. Di leher itu ada 2 jalan, jalan nafas sama jalan makan. Jalan nafas itu terdapat pita suara. Nah, pita suara itu karena masalah infeksi atau non infeksi. Infeksi itu seperti kena virus, bakteri, jadi peradangan. Kalau orang bilang itu radang tenggorok dok. Nah, yang bengkak. Ya, yang bengkak, merah, perih, panas gitu. Itu yang kayak mau pilek-pilek gitu kan dok ya? Betul. Influenza termasuk di situ. Nah, itu sebab infeksi sebab suara parau karena infeksi. Sebab yang lain apa?
Bisa juga karena trauma. Misalnya orang trauma itu gini, habis operasi gondok, ya, pita suaranya tidak sengaja terpotong. Jadi satu sisi pita suaranya tidak bergerak sehingga tidak bisa mendekat. Tapi itu bisa keluar lagi, Dok? Bisa, tapi dengan terapi tertentu, ya. Itu bisa trauma. Atau misalnya orang kecelakaan kena lehernya bengkak, pahro kan juga suaranya. Pasti ya. Terganggu ya dok ya. Ya. Terus ini yang sebab trauma. Sebab juga lain adalah kelainan ini dari bawaan. Oh itu ada juga ya dok? Ada juga kelainan kongenital pita suaranya pada anak-anak misalnya lemah, tulang rangkanya masih lemah, jadi dia juga nggak keluar suaranya. Terus kemudian sebab lain misalnya neuromuskuler itu memang sarafnya lumpuh. Sebab sarafnya lumpuh macam-macam, bisa karena penyakit metabolik seperti dia gagal ginjal, pita suaranya bisa ada tumor tiroid. Nah, tiroid di situ dia bisa menekan sarafnya. Jadi penyebab saraf. Dan seperti keganasan di pita suara ini yang harus kita waspadai juga. Apa itu, gejalanya suara paro. Keganasan pita suara itu tumor laring. Sekarang ini ada ya? Banyak. Dulu kan nggak ada dok. Karena kita tidak aware, karena orang Indonesia kan yang profesinya kan ya itu tadi derajat suara paro kan untuk dibagi 4. Yang profesional seperti mbaknya ini. Oh ini kayak kasusnya penyanyi Adele. Ya itu kan profesional. Dia suara paro 1 hari 2 hari aja udah bingung. Tapi kalau untuk orang petani nggak bingung. Ya, santai. Di depan rumah nyari obat. Pelajar juga nggak bingung ya. Nah, terus yang kedua ini yang profesi yang suara paro, tapi dia profesinya seperti misalnya saya dokter, dosen, ya, jadi masih 50-50. Terus yang ketiga yang lebih nggak butuh lagi, misalnya olahragawan karena tukang beda masak, ya. Yang keempat yang sama sekali nggak butuh suara untuk pekerjaannya. Jadi ini berdasarkan pekerjaannya, deskripsinya. Jadi tumor laring itu biasanya datang terlambat karena kenanya orang-orang yang merokok kan, masyarakat menengah ke bawah banyak juga yang merokok. Itu salah satu faktor pencetus dok? Faktor bukan pencetus, faktor ini resiko. Oh faktor resiko. Bukan pencetus. Jadi kalau kebanyakan merokok, efeknya kalau di jalan nafas bikin tumor laring. Gejalanya apa? Suara paro. Suara paro yang bagaimana berbeda. Suara paro yang lebih dari 2 minggu harus diwaspadai. Terutama kalau orang dengan merokok dan usia tua. Tapi si pasien tidak merasa sakit, cuman suaranya aja paro. Tapi itu harus diwaspadai juga ya dok? Ya, jadi screening tanda-tanda dini tumor laring adalah suara paro yang lebih dari 2 minggu, usianya tua dan dia merokok berat. Berarti indikasinya udah mulai ketahuan ya dok, usia lanjut berarti karena merokok terus-terusan. Nah, yang selama ini dokter Mia hadapin ada nggak yang sekarang tuh kan penyakit itu kena kemana-mana ya dok? Usia muda bisa, kemudian yang usia produktif juga bisa. Nah, yang sejauh ini dokter Mia yang ini suara paro yang kita kadang kelewatan itu dia punya ini penyakit imunologi. Misalnya seperti miastenia gravis. Apa tuh dok? Ini judulnya imun ya? Iya, gangguan imun. Miastenia gravis, terus Guillain-Barré syndrome. Yang artinya dok? Itu namanya orang sindrom. Miastenia gravis itu kelemahan otot sehingga otot pita suaranya juga lemah. Dia tidak kuat untuk menutup, untuk membuat vokal itu nggak kuat. Oh jadi nggak keluar suaranya? Itu juga suara paro. Guillain-Barré syndrome juga, itu juga sindrom mengenai otot-otot, itu gangguan imun. Dok, itu yang usia muda biasanya. Oh itu justru malah kena usia muda. Gangguan imun kan usia muda. Salah satunya gejalanya paro, tapi biasanya diserahin paro dia disertai juga gangguan menelan karena kan otot-ototnya juga terganggu. Iya betul. Otot-otot lehernya. Dok kalau ngelihat ceritanya dokter Mia nih kan banyak banget ternyata. Saya pikir cuma suara paro ya udahlah suara paro paling biasanya mau influenza. Terus yang penting lagi ada suara paro yang psychological. Misalnya dia stres tiba-tiba suaranya hilang, itu juga bisa. Iya itu ya. Itu juga bisa. Betul kayak kaget gitu ya dok ya secara psikologis. Suaranya hilang. Tetapi kalau dilihat dengan teleskop
endoskopi itu teleskop ya, pita suaranya masih tetap bergerak, tapi dia suaranya hilang. Berarti banyak ya faktornya dok? Iya. Nggak cuman maksudnya penyebab etiologi itu faktor asalnya infeksi dan non infeksi. Non infeksi yang saya sebut tadi bisa trauma, gangguan imunitas, kemudian gangguan metabolik seperti gagal ginjal, tiroid kayak gitu. Kemudian itu tadi psikologikal, ya neuromuskuler seperti itu. Nah ini kan sudah mulai ada edukasi dari dokter Mia bahwa banyak sekali kita mungkin menganggap simpel suara parau, tapi kita nggak pernah tahu. Kita mungkin ngelihatnya dari yang segi misalnya kemasukan virus gitu deh dok. Radang terus, dianggap radang terus. Ya radang, misalnya radang. Apa yang perlu kita khawatirkan dok? Sekarang dokter bisa lihat kan cuacanya, perubahan cuacanya, dan itu pasti langsung kena ke tenggorokan. Ya kalau radang atau infeksi sih gampang. Tapi suara paro kan hilang suara vokal aja nggak apa-apa. Yang penting jangan hilang suara hati. Aja suaramu, dokter Mia ya, dok. Tapi kalau misalnya beneran deh dok, kalau yang dikatakan indikator parah kan ya, kita ngeliat parah ya, nanti apa warningnya di mana gitu ya. Warningnya di mana? Karena jadi taunya kan biasanya ya dianggap radang aja ya. Ya kalau dianggap radang aja tapi diobati sudah lebih dari 2 minggu harus segera ke dokter penyakit THT itu tadi. Harus diperiksa secara jelas bentuk pita suaranya. Dari situ baru ketahuan penyakitnya. Oh ini itu yang pakai scanning gitu juga nggak dok? Enggak, bukan endoskopi. Jadi ada kabel segini yang ada kameranya. Masukin ke tenggorokan. Masuknya lewat hidung. Oh masuknya lewat hidung. Lewatnya hidung itu ada kameranya. Itu udah kayak berasa kayak mau itu lagi ya. Jadi pada orang-orang dengan suara paro sudah diterapi secara layak selama 2 minggu tapi suara paro masih menetap, itu harus segera di endoskopi namanya. Itu wajib. Itu sudah protap SOP-nya untuk suara paro. Ya, 2 minggu. Tapi dengan pengobatan rutin ya. Kalau 2 minggu masih dia minum obat enggak, ya enggak, diterusin dulu gitu. Nah dok, kalau misalnya terus yang kedua ada batuk darah. Suara paro dengan batuk darah harus diwaspadai, yang tumor tadi. Yang ketiga, suara paro dengan gangguan menelan. Jadi bengkak ya ini ya dok ya, karena bengkak atau enggak? Enggak, yang saya bilang tadi bisa gangguan imun ototnya. Oh ya, oke. Seperti itu. Orang stroke juga bisa paro kan? Orang stroke CVA itu, stroke itu juga suaranya bisa paro. Ya itu karena gangguan neuromuskulernya. Tapi kan ada gangguan menelan juga. Jadi disertai itu tadi 2 minggu menetap dengan pengobatan, batuk darah, gangguan menelan harus waspada, segera berobat. Pokoknya indikatornya yang pertama 2 minggu. Ya. Kalau sebelum misalnya kalau misalnya kayak biasa demam kan dok, 3 hari atau sampai 5 hari belum turun, langsung tes. Nah kalau ini 2 minggu masih pengecualiannya. Setelah itu baru harus. Iya kan kalau 2 hari 3 hari suara paro diobati sudah sembuh kan ya sudah enggak apa-apa. Kalau menetap ini yang harus diwaspadai. Nah dok, cerita dong kalau yang di rumah sakit Premier alat-alatnya mungkin. Ya endoskopinya ready. Jadi kalau ada suara paro menetap dengan yang saya sebutkan tadi itu kita sudah siap untuk mencari etiologinya. Kalau tahu etiologinya, tahu penanganannya yang tepat bagaimana. Karena tidak semua suara paro harus dikasih antibiotik dan antiinflamasi. Kalau sebabnya gangguan imun ya kita konsulkan ke penyakit dalam. Kalau sebabnya kelainan saraf karena dia stroke, kita konsulkan ke spesialis saraf. Sementara kita juga mengobati untuk terapi suaranya. Terapi suaranya ke rehab medik. Kita juga ngobati. Kita menemukan etiologinya dengan endoskopi. Ini yang penting ya dok ya. Rational use medicine nggak perlu harus antibiotik kan? Iya, nggak mesti. Nggak mesti harus dengan antibiotik. Ya biasanya kan selalu itu kayak jawaban utama dok di mana-mana kan. Yang perlu itu duit. Buat bayar, benar. Ya udah kalau kayak gini habis itu saya cari dokter Mia aja. Dok konsul dulu, duitnya belakangan. Dok, tapi kalau misalnya kita ngelihat diagnosa kalau sakit kan kelihatan ya 2 minggu. Nah kalau yang tiba-tiba tadi dok, yang psikolog tiba-tiba hilang. Itu tuh bisa, apakah itu juga dilakukan terapi seperti kalau kena virus atau gimana? Karena kan itu beda ya dok. Ya. Jadi yang mendadak itu kan mesti berulang. Mendadak sekarang, sudah pernah nggak dulu?
Nah, jadi ada riwayat. Ya, riwayat. Oh, ada pencetusnya. Ya ini yang Mbak bilang pencetus. Kalau yang rokok itu bukan resiko. Faktor resiko. Itu bisa diselidiki itu. Kan kayak dokter itu kayak polisi itu selidik itu. Gimana dok kalau kayak gitu tiba-tiba saya besok mau acara hilang suaranya. Nah, itu tiba-tiba hilang suaranya mendadak. Ya, itu dilihat dulu, makanya dilihat pakai teleskop itu tadi. Kalau memang butuh sekali indikasi yang langsung di endoskopi. Oh, tahu sebabnya. Tapi yang kalau misalnya dokter Mia hadapin pada saat misalnya faktornya itu adalah psikologis. Ya, psikologis itu ya kita konsulkan ke rehab, ada rehab untuk terapi bicara. Jangan malah disuruh diam terus kita konsulkan ke psikologi, kan ada riwayatnya pasti. Oh, soalnya biasanya kalau parau tuh ya tulis-tulisan gitu. Mau makan. Gak bisa, suaranya hilang gitu. Iya, cari penanganannya beda. Kalau infeksi karena suara paru-paru Indonesia ini malah suruh istirahat suara, enggak boleh ngomong. Enggak boleh ngomong seharian. Enggak boleh nyanyi kayak Adele itu kan. Enggak boleh ngomong, enggak boleh nyanyi. Itu kalau konser. Iya, itu kalau ada infeksi, ada tumor jinak yang habis dioperasi. Pokoknya inflamasi itu enggak boleh. Tapi kalau dia karena kelemahan otot malah justru disuruh latihan suara. Beda penanganannya. Stimulasi ya dok ya. Nah dok kalau misalnya mengalami hal yang kayak begini yang secara psikolog ini penanganannya kira-kira berapa lama sih dok untuk mengembalikan yang pernah dokter Mia tangani? Yang pengalaman saya kalau yang itu sudah saya rujuk ke teman sejawat psikiater, tapi saya tetap suruh dia latihan suara ya, tergantung depresinya dia berapa lama, tergantung. Kalau dia depresinya lebih cepat pulihnya, otomatis latihan suara itu paling sebulan sudah kembali. Ya minimal sebulan biasanya mereka hilang suara. Lumayan ya dok. Iya, oke. Nah dok, ini kita udah tahu apa saja dan kemudian apa yang didiagnosa oleh dokter Mia yang sudah dialami di Rumah Sakit Premier. Tapi pengen tahu juga, kalau kita mau menghindari si parau, selain pasti sarannya adalah pola hidup sehat. Nah, apalagi dok? Untuk ini pencegahan, kemudian juga pengobatan yang mungkin nanti akan diberikan. Kalau suara parau tadi kan udah dikasih tahu 2 minggu. Kalau misalnya langsung ke dokter THT, begitu juga kalau misalnya secara psikolog. 2 minggu itu untuk mewaspadai. Jangan dianggap cuman radang. Nah, gitu maksud saya. Sebenarnya lebih bagus kalau misalnya memang udah ngerasa sakit langsung ke dokter aja ya. Karena suara parau, deskripsi suara parau seseorang kan bisa berbeda. Yang saya bilang betul. Riwayat pekerjaan 4 itu tadi. Mbak aja 2 hari paling sudah, sehari aja jangan langsung cari dokter kalau suaranya hilang. Jelas itu langsung ke dokter THT, langsung cari dokter. Soalnya kan suaranya buat cari duit. Terus gak bisa ngomong, ngobrol sama terus dokter. Duitnya dikasihin saya lagi. Gak apa-apa, kan itu simbiosis mutualisme. Habis itu apa tadi intinya? Nah itu dok, pencegahannya. Oke. Kalau pencegahannya ada masing-masing berbeda pola ya. hidup sehat untuk suara ya. Sering minum air putih. Ya, air putih. Dok, ini mengingatkan saya sesuatu dok. Apa? Jadi waktu suara saya hilang, terus saya ke dokter, saya langsung dibilang tidak boleh makan 7 makanan. Iya, kopi, kecut-kecut, pedas, ya itu. Coklat, kacang, minyak, satu lagi. Minyak, kopi, kecut-kecut, pedas, minyak, itu. Pokoknya itu. Iya itu betul ya dok ya. Karena itu pita suara itu ada pelapisnya. Pelapisnya itu seperti namanya mukosa. Mukosa itu selnya hidup, harus kelembapannya harus dijaga. Kayak mata mukosa. Ya, harus dijaga supaya dia lentur dan elastis. Kalau dia mengalami inflamasi kena zat-zat itu malah lebih inflamasi, nanti lebih bengkak. Kenapa sih dok? Kalau misalnya kita kan apa yang terjadi kalau misalnya sekarang orang Indonesia suka banget ngopi, coklat, makan gorengan, kacang-kacang. Sebetulnya kalau pas enggak sakit, enggak parau kan enggak apa-apa. Tapi kan ini lagi inflamasi. Jadi meradang. Zat itu inflamasi itu meradang. Zat itu malah merangsang. Itu lebih meradang lagi gitu. Oke, jadi itu yang harus dicegah ya. Ya, puasa itu seperti itu. Kalau memang punya sakit lambung juga bisa bikin suara parau karena inflamasi yang kronis itu menahun. Padahal jauh banget ya dok ya. Lambung itu ada klepnya. Lambung itu ada klep persis di lambung dan klep di jalan makan atas itu yang berbatasan dengan klep jalan nafas bagian atas. Jadi dekat pangkal lidah. Nah, kalau itu klep itu lemah, asam lambung itu bisa melewati klep itu terus jatuh ke pita suara. Itu yang dinamakan GERD. Jadi GERD itu ya. Nah, GERD itu bisa bikin suara parau juga kalau dia
asam lambungnya bisa sampai pita suara. Karena pita suaranya kena asam lambung jadi bengkak. Oh, sesuatu yang kena asam kan bengkak. Iya, kayak mau muntah-muntah kan dia ke atas kan dok ya soalnya. Oh itu bisa bikin suara parau. Iya, jadi kayak tenggorok nggak nyaman, ganjel, perih, bersuaranya parau, itu kemungkinan juga bisa diagnosisnya GERD. Mana yang harus ditangani duluan dok? Apanya? Ya GERD-nya dulu baru. GERD-nya itu ditangani. Itu kan etiologinya. Kita kan menangani berdasarkan itunya sebabnya. Yang paling parah dulu GERD-nya ditangani. Terus inflamasinya juga dengan apa? Kalau istirahat terapi suara yang inflamasi ya istirahat bersuara minimal 10 hari, 1 minggu 10 hari istirahat bersuara. Terus habis itu sering minum air putih, terus yang pencegahan tidak makan itu segala sesuatu, terus istirahat lebih cukup. Nah, itu. Terus minum obat antiinflamasi. Pokoknya ini yang urusannya pernafasan ya dok ya? Beda dengan yang tadi dokter bilang ada saluran makan. Ya saluran makan. Ya. Nah dok, kalau misalnya kita sudah berusaha untuk makan sehat, kadang kan juga perubahan cuaca ini juga. Ya cuaca itu mempengaruhi ini karena pita suara itu juga merupakan jalan nafas kan. Di selain kita buat ngomong dia juga jalan nafas. Jadi kalau di teori THT itu ada namanya one airway one disease. Itulah yang menyebabkan kenapa kalau misalnya infeksi yang kemarin heboh itu yang COVID kan juga masuknya lewat pernafasan. Iya, sebetulnya dia menginfeksinya di nasofaring dulu. Tapi kenapa sampai nasofaring itu yang bagian dari hidung? Tapi dia bisa sampai ke paru karena ya one airway one disease tadi dari hidung ke saluran nafas yang lain. Jadi kayak pagar itu merambat akhirnya sampai bawah. Jadi kalau perubahan cuaca mempengaruhi kelembapan, hidung terpengaruh, tenggorokan terpengaruh, pita suara juga bisa terpengaruh. Nah dok, sebenarnya ini jadi pertanyaan yang agak nyimpang sedikit tapi mungkin penting. Iya, satu kali simpangan. Iya. Berapa 10.000. 10.000 oke. Kayak yang di parkiran. Iya, kan orang simpang-simpang itu orang dikasih kan. Iya, polisi cepet. Iya. Dok, kalau ditutup terus aman gak sih? Apanya? Misalnya kita ngerasa lebih safe ya dengan masker. Kenapa? Kalau ditutup terus itu sebenarnya aman gak? Karena zaman dulu tuh sempat ngedenger kalau kita jadi menghirup karbon dioksida kita sendiri. Karena kepentingan itu kan kalau misalnya kita mau sehat ya ditutup ya ditutup kan prokes kalau di luar. Kalau di rumah kan enggak kan ya sudah. Tapi sebenarnya kalau menurut dokter aman lebih aman kalau kita di luar kita pakai masker karena kan virus kan yang di luar ketemu orang-orang itu kan enggak ngerti. Jadi kalau di rumah ya dilepas nggak ada masalah kecuali di luar ya dok. Nah tapi yang terlalu lama gitu apa ada efeknya untuk pernafasan? Terlalu lama. Kan kadang-kadang kita bisa seharian. Ya biasanya sih yang saya rasakan sendiri kan bukan pening sesek gitu ya. Ya itu kita perlu nyari tempat sepi, kita buka sebentar, cari nafas kembali lagi. Itu yang terjadi sama dokternya kemarin. Pengalaman itu. Tapi kalau sudah di meja operasi ya enggak bisa. Ya udah enggak ingat. Sudah enggak ingat ya. Nah, itu dok kadang-kadang yang perlu diwaspadain tentang suara parau ya, Dok. Nah, selain makanan, gaya hidup yang tadi seperti terus itu alkohol enggak boleh. Kenapa, Dok? Iya, alkohol juga memberikan efek inflamasi. Kalau kita minum alkohol, kalau orang punya GERD langsung kambuhan bisa GERD-nya. Kalau kita minum alkohol itu juga mempengaruhi kan ada kalau minum itu memberikan di efek inflamasi sehingga peradangan itu pas pada suara parau nggak boleh juga alkohol. Kalau nggak parau sedikit nggak apa-apa lah. Saya biasanya pakai alkohol buat itu kalau dok buat luka. Saya buat itu desinfeksi pasien operasi. Kan? Jadi alkoholnya bukan yang itu. Nah alkohol apalagi dok? Rokok, kopi, kecut pedas, bergetah. Ya, coklat. Ya, masuk juga kacang-kacangan. Sebetulnya coklat kacang-kacangan itu hubungannya sama alergi. Kalau coklat sama kacang-kacangan minyak itu juga nggak boleh iritasi kan. Minyak goreng-goreng. Sebetulnya kalau minyak goreng yang berkali-kali yang kita beli di luar itu nggak bisa. Tapi kalau kita goreng sendiri, tahu itu sekali seduh ya istilahnya nggak apa-apa. Itu malah nggak apa-apa. Nah,
Nggak apa-apa kan kita tahu ngores. Enggak, yang bikin sakit kan yang itu karena digoreng berkali-kali. Betul. Warnanya juga udah bukan kuning lagi. Jangan-jangan ada rafianya juga. Dokter tahu ya. Bebek sayeki itu kan ada rafianya sehingga kriuk. Tapi kalau nggak makan itu nggak lulus jadi spesialis. Nah, kan karena nggak ada pengalamannya jadinya. Oke, Dok. Terus kalau misalnya kegiatan outdoor, olahraga segala macam gitu-gitu. Olahraga membantu terutama kalau ini apa? Diistirahatkan atau enggak? Enggak gini, kalau istirahat suara iya, tapi kalau ada latihan bersuara yang untuk yang kelainan neuromuskuler kan dia harus mengembangkan ini apa? Paru-parunya. Itu olahraganya tujuannya untuk itu dan melemaskan otot-otot leher. Berarti boleh ya Dok kalau olahraga asal tidak terlalu berat sarannya apa Dok? Nanti olahraganya kan tertentu. Terus jalan. Ada juga suara paro kalau karena kelainan neuromuskuler itu saraf dan otot. Jadi bukan yang inflamasi loh ya. Kalau yang inflamasi nggak boleh latihan gitu ya, harus istirahat kan dengan obat dan istirahat. Tapi kalau yang pita suaranya itu lemah, nah justru dilatih dengan olahraga. Jadi penanganannya itu berbeda-beda. Jangan disamaratain. Enggak sama ya. Iya. Padahal kalau maksudnya yang tahu siapa Dokter Mia nanti periksa ke sini ya. Pasti dong. Karena Dokter Mia udah langsung ngejawab ini itu beda, inilah itu beda. Apalagi disebutin tadi 4 pekerjaan, itu udah beda pasti. Iya. Olahraga masih boleh dengan catatan ya Dok. Kan jenisnya yang kelainan itu tadi. Tapi kalau parau, sakit karena virus, lebih baik istirahat. Inflamasi yang bengkak-bengkak itu istirahat suara, minum air putih banyak dengan obat-obatan. Tapi istirahat yang cukup. Olahraga apa ya? Olahraga gini aja. Nah, itu mah olahraga jempol Dok. Kalau saya olahraga mulut. Tapi boleh nggak Dok? Misalnya kayak jalan. Boleh, jalan biasa, nggak apa-apa. Oh masih nggak apa-apa. Jangan yang berat-berat ya Dok. Yang renang itu bahayanya kalau nggak bisa renang kaporitnya ke minum ya bikin bengkak. Ya, jangan yang beresiko lah. Olahraga jalan santai. Ya, ngitung duit. Gitu Wah, Dokter Mia. Abis ini saya langsung absen nomor 1 deh ya. Nomor berapa kamarnya di sebelah mana saya mau tahu. Oke Dok. Olahraga, pola hidup, apalagi Dok yang ya itu apa namanya itu tadi makanan itu tadi ya makanan yang ada 5 olahraga terus ya sudah itu aja udah ini cukup menjawab pertanyaan itu kalau yang pernah ini terakhir Dok yang pernah Dokter Mia tanganin mungkin agak parah dan lama penyembuhan di Surabaya atau yang bagaimana suara paro yang sebabnya lesi jinak. Lesi jinak itu seperti nodul, kista, polip. Kayak Adele itu apa? Kista pita suara. Itu bukan keganasan, bukan tumor, tapi itu inflamasi. Oh, gara-gara peradangan. Iya, tapi jinak. Apa gara-gara makan atau pola hidup? Bisa kan alkohol ya, itu bisa menyebabkan merokok itu juga bisa. Dokter Mia langsung bisa tahu ya gitu. Ini gara-gara ngerokok nih pasti kebanyakan kelamaan. Iya. Ini pasti gara-gara. Lu kan diselidiki dari pertanyaan kan kayak kita wawancara polisi itu. Terus dicocokkan sama pemeriksaan. Jadi urut-urutannya dokter polisi itu pertanyaan terus dicocokkan sama pemeriksaan. Terus ada pemeriksaan tambahan lagi, terus diambil kesimpulan. Dokter polisinya kayak gini banyak pasiennya. Gitu. Enggak langsung saya tahu itu enggak, itu namanya dukun. Kirain namanya duku. Makan dong. Jadi gitu, itulah si pita suara itu gampang-gampang susah karena dia kan profesional misalnya kayak Mbak, Dok saya butuh cepet nih gini. Tapi kamu bisa enggak istirahat suara terus ngurangi rokok, misalnya ngurangi alkohol kan? Dok, biasanya kan pasien tuh suka ngatur, Dok. Ya kan? Dok, pokoknya besok hilang. Pokoknya besok sembuh gitu. Iya, ya ada sih obat yang bisa cepet. Bukan sembuh kan dalam tanda kutip versi dia. Makanya kalau kita berhadapan dengan orang yang golongan pertama ini yang butuh suara cepat balik, contohnya mbaknya penyanyi. Ya, saya pengen pasien saya Ariel Peter Pan kok belum ya? Loh, Noah Dok. Ariel Noah belum periksa. Ya pokoknya yang penyanyi itu berhadapan dengan mereka butuh cepat balik. Misalnya ada jadwal konser ya, resiko dia. Mau nggak kamu istirahat sekian? Kalau enggak, ini tambah parah peradangannya. Dok bisa kalau boostingnya bisa berapa? Kalau di injeksi itu ya, namanya kan untuk inflamasi steroid bisa sih cepet. Bisa 1 kali 15 menit sudah ngefek itu. Kontraindikasi?
apanya? Ada kontraindikasi? Ya kalau orang yang punya sakit lambung kayak gitu itu nggak bisa steroidnya. Steroid injeksi kan penyanyi itu kalau suaranya Paro mau konser dia bingung sudah injeksi steroid aja. Itu ada kontraindikasi nggak dok? Ada. Terus-terusan gitu. Nggak boleh. Nanti bisa bikin lambungnya rusak. Tapi nggak boleh. Tapi sebaiknya ya istirahat dulu ya, batalin konsernya. Masih sakit. Satu suara dong. Namanya juga sakit. Ini namanya disayang sama Gusti Allah karena sakit itu menggugurkan dosa. Ya, jadi jangan dihindari. Cari dokter Mia. Kalau lagi sakit dia gugur dosanya, saya dapat duitnya. Dokter Mia matur nuwun sudah main di Ngopi Ngobrol Pagi kita bersama Rumah Sakit Premier. Terima kasih juga sudah banyak mengedukasi bahwa hal kecil sejenis suara parau itu tidak bisa diremehkan, terutama kalau misalnya sudah indikasinya sampai dengan 2 minggu. Ya. Kemudian batuk darah. Betul, batuk darah. Kemudian gangguan menelan juga. Kemudian kalau misalnya memang ada indikasi parau begini, lebih baik menghindari beberapa makanan yang sudah disebutkan oleh Dokter Mia. Olahraga ringan. Pokoknya tetap semangat untuk bisa sehat karena perubahan cuaca. Dilarang stres juga. Nggak dilarang stres karena itu juga bisa bikin parau. Stres juga bisa bikin nggak ada duit ya dok ya. Nggak bisa mikir soalnya. Dokter Mia terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu lagi dan langsung kita akan akhiri untuk Ngobrol Pagi bersama Rumah Sakit Premier. Dan tentunya nanti kita akan kembali lagi dengan topik-topik yang menarik berikutnya. Terima kasih.